at night, the lines ready to go right by. Udah dong. Kamu mau gak jadi pasangan aku? Mau kita sembunyikan sedalam apapun, cinta tetap tidak akan hilang. Cinta segitiga biru. Loh. Tepung, Pak. Tepung. Jadi tepung ya? Melihat cinta-cinta seperti ini. Masa-masa SMA ya? Masa-masa SMA, kuliah. Kayak udah basi banget gak sih? Ya Allah. Kamu pernah nggak, sebelum masuk ke review film ya? Iya, boleh. Kamu pernah nggak mengalami percintaan drama-drama yang seperti ini? Ini kisah nyata. Ini kisah nyata deh. Jadi gini, aku tidak mengalaminya. Cuman aku melihatnya karena itu ada di circleku. Oke. Ini namanya ada A sama B sama C lah ya. Ya. Si C perempuan. C-nya yang perempuan nih. C-nya yang perempuan. Ini real ya, ini real. Ini yang satunya namanya hampir kesebut A. Yang laki-laki A, pokoknya ini B ya. Yang ini C. Nah, si A ini suka sama si C. Ya. Si C suka sama si B. Tapi si B suka sama si A. Oke. Dan karena kita nggak pernah sadar ternyata si B itu pecinta sesama gitu. Homering ya, say. Ya jadi apa namanya? Jatuhnya tuh benar-benar cinta segitiga loh. Iya sih, muter ya. Masing-masing titik menuju arah yang berbeda. Muter. Kalau aku pernah aku pernah jadi Fikri dan aku pernah jadi Radit. Pernah jadi Elmanya nggak? Enggak. Oh. Enggak. Iya maksudnya posisinya Elma bukan kamu yang perempuan, maksudnya posisi kamu di mana disukai sama dua perempuan gitu. Ini serunya di sini nih. Ketika aku lagi ada di posisinya si Radit ini, iya. Ada segitiga lain tuh. Wah. Itu namanya nanti bikin jaringan Pak, artikel. Itu mungkin bahasanya networking kali. Belajar bisnis ya, ya. Jadi aku pernah ada di situasinya, ngenes juga sih jadi Fikri sih. Kayak bangsat, aku suka sama kamu, tapi kamu masih milik orang lain. Bukan milik orang lain. Suka sama orang lain gitu. Dan orang lain itu teman sendiri. Nah. Dan kita itu sahabat banget gitu loh. Di sisi lain ada yang suka sama aku, tapi ada yang suka sama si ceweknya. Nah. Jadi kayak gini nih. Wes, kayak Black Widow anjing. Circle hidupmu tuh kayak apa sih, Pak? Sebenarnya circlemu tuh kayak apa sih? Mungkin karena aku yang celutak aja sih. Jadi kesalahan semua ditimbang pada kamu ya? Comot-comot. Oke, masuk ke film. Teman-teman, aku suka banget sama visual dari film ini. Enak banget pengambilan gambarnya. Walaupun ceritanya sederhana tapi dibungkusnya dengan elegan ya. Betul. Jadi ceritanya oke lah, klise. Kita semua pernah mendengar cerita itu atau menghadapi cerita itu, atau lagi ada yang mengalami juga ya. Yang sekarang lagi yang sekarang lagi mengalami, coba komen di bawah langsung. Pokoknya ini kan berapa subscriber? 92 ya. Kalau misalkan sampai 100 subscribernya bisa nyampe 100, di sini langsung Sakti bakal minum minyak panas. Wow. Hati-hati, Pak. Hati-hati, Pak. Netizen ganas, Pak. Soalnya ini nanti tayang di IG juga nih. Oh iya benar. IG-nya kan banyak yang nonton. Ukuran satu sih, Sakti minum minyak panas. Enggak ya. Oke. Next. Oke. Gini ya, aku tuh ngelihat film ini tuh sebenarnya gini ya, ceritanya memang cerita zaman dulu gitu ya. Wah, udah banyak berseliweran cinta segitiga, ada Radit. Itu Radit Jani kan sebenarnya dia cinta segitiganya juga tuh. Radit Jani enggak deh. Radit Jani enggak ding. Alexandria Soli Sarasapar. Alexandria. Yang ini Peter Pan ya, itu kan cinta segitiga tuh.
Cinta Segitiga, terus banyak lah film-film cinta segitiga kayak gini. Nah, tapi ini tuh aku ngerasa sukanya tuh karena dibungkus secara modern banget ya sih. Betul. Dari kualitas warna dia nggak ngikutin Korea, dia nggak ngikutin Jepang, tapi dia mengeluarkan warna sendiri gitu kayak Indonesia banget gitu. Kita tuh melihatnya anget banget gitu Iya, ya. betul. Anget. Yang mana angetnya? Awewe Sunda. AWW Sunda kayak anjing. Jadi buat Ngelirik lah. jadi sebenarnya gini ya, buat dari acting pun sebenarnya mungkin ada sedikit yang masih terburu-buru ya. Ya. Kayak tempo permainannya tuh masih agak terburu-buru gitu. Tapi overall oke sih, enak sih, enak. Overall enak banget. Ella juga enak banget tuh actingnya. Acting. Ini aku langsung selamatin nih, aku selamatin diri aku nih, actingnya enak banget Actingnya. itu ya. Cuma mungkin kalau sedikit saran dari aku itu adalah kalau drama-drama kehidupan kayak gini. Nah kalau saran dari aku, maaf nih aku potong bentar, naik motor jangan kenceng-kenceng. Iya betul, nabrak mati loh. Nah, Lanjut. tekek lagi ada. Nah jadi percintaan tekek sama orang ngebut ini. Banyak banget distractionnya ya. Saran sedikit dari aku adalah kalau drama-drama yang realis dan kayak keseharian kayak gini, bahasanya jangan dialog banget, jangan terkesan kamu lagi bikin film banget. Ibaratnya kayak bahasanya keseharian aja. Ketika kamu misal ini kan Sunda ya, Bandung tuh. Bandung. Maksudnya masukin logat keseharian aja kayak gitu loh. Kalau Bandung kan biasanya logatnya lebih ke Sunda. Yang kelihatan Sunda banget tuh Elianya justru. Iya. Hampir dia tuh apa? Secara bahasa Indonesia, cuman logatnya itu logat Sunda. Nah itu maksudku di situ. Logat keseharian dimunculin sehingga menimbulkan lebih kayak natural. Ya, oke, aku simpul mungkin kayak gini ya maksudnya Sakti itu. Kalau misalkan namanya film pendek itu berusahalah realistis mungkin. Oh, bukan karena ini film pendek, Pak. Karena ada gini, Pak, aku ngelihatnya tadi ngerasa nonton FTV. Bahasa-bahasanya itu loh. Iya kan? Malah FTV yang disengajain misalkan jadi orang Sunda. Kamu teh, ada gitu-gitunya. Kayak ini, kayak Pocong Ningrum kemarin. Iya. Orang Sunda, wadul. Aku orang gelem madang. Ya, kalau maksudku lebih ke arah ketika mengambil tema keseharian, pakailah dialog-dialog yang keseharian juga dalam artian betul. jangan textbook naskah. Itu kan kayak textbook naskah banget. Ini masih textbook banget, masih aku ngerasanya masih agak semi FTV gitu. FTV banget. So, tapi balik lagi ya, buat segala sesuatunya sebenarnya kamu tuh udah bagus banget itu Fikri itu. Iya, Fikri itu udah asik banget, kamu produksi sendiri, main juga di dalamnya. Ya, cuman satu lagi mungkin yang harus kamu pelajarin itulah pendalaman karakter. Karena di setiap film-film, dari setiap aktor-aktor yang mau main film, setelah mereka reading, pasti mereka ada fase di mana mereka pendalaman karakter dengan cara reading bareng-bareng nih, udah textbook tapi sambil berekspresi. Nah itu penting banget. Dan ketika kalian lagi pendalaman karakter itu, ini hal yang aku pelajari dari teater ya, dari Pak Bador. Jadi setelah kamu menerima naskah, ada reading, habis itu ada adaptasi, sama yang paling penting itu adalah kontemplasi. Kontemplasi ini kan perenungan ya, dalam artian setiap kata yang kamu keluarkan dari dialogmu itu ada maknanya masing-masing, gitu loh. Kayak ibaratnya kamu kayak anjing, gitu loh. Kamu visualisasikan kamu tuh nunjuknya ke siapa, emosinya apa, kayak anjing ini literally mengumpat atau bercanda atau memang mukanya kayak anjing literally gitu loh. Mukanya kayak gini gitu, kayak anjing memang. Iya. Jadi kayak
kamu kayak bulldog kayak gitu kan. Itu pemaknaan itu akhirnya dapat ketika kamu berkontemplasi merenungkan dialog per dialog atas pemahaman kamu yang akhirnya nanti kamu keluar emosi, dan emosi itu akan berasosiasi dengan ekspresi serta gestur gitu. Jadi itu pelajaran yang aku camkan dari Pak Badur itu. Ketika sepuh. ya, karena apa namanya nggak jauh ya, maksudnya semua proses drama itu semuanya sama semuanya. Iya, semuanya sama. Mau itu dalam bentuk teater atau dalam bentuk film semuanya sama. Hanya panggungnya aja yang berbeda. Panggungnya aja yang berbeda. Begitu, makanya itu balik lagi kontemplasi. Kamu ini akan memainkan peran natural atau kamu memainkan peran hyperbolik. Ini itu film, apakah ini drama panggung, atau, gitu kan? Ya. Jadi permainannya akan lebih terasa. Betul. Apalagi itu. Kalau misalkan kamu masalah permainan harus ingat lagi ada buku Kama. Oke, lanjut ke film. Kama Sutra maksud lo. Udah dipotong, Pak. Nggak lo, heran lo. Heran, referensinya tuh jauh banget lo. Iya, menyimpang dan cabul banget memang. Kelainan ada penyimpangan karakter ya. Iya. Rating. Buat aku ratingnya ini udah 9 ya. 9. Kenapa aku bilang 9? Ini tuh aku melihat dari karakter Mas Fikri ini sendiri. Udah jelas dia punya kemampuan, dia punya skill, dan dia yang paling penting adalah dia mengaplikasikannya. Betul. Jadi apa namanya? Dia walaupun bukan production house yang besar, tapi dia membuat filmnya sendiri yang bisa aku bilang ya secara kualitas bisa menyaingi PH-PH besar. Ya, betul. Kalau dari aku 9,5 deh. 9,5. Everything it's good, tinggal sentuhan tipis di keaktoran. Iya, keaktoran. Iya, keaktoran itu penting. Keaktoran itu penting. Jadi buat teman-teman kita rekomendasi banget nih buat ini menjadi referensi kalian membuat Bentar Pak, pecah fokus Pak, itu ada kecoa. Ada kecoa, itu kru lagi kejar-kejaran sama kecoa semua itu Pak. Mana kru cewek semua lagi. Mereka lagi kejar-kejaran sama kecoa tuh, lihat. Aman Mi? Aman? Oke. Ada aja nih studio mau dibongkar ya. Iya, mau dibongkar lagi studio kita. Buat teman-teman ayolah subscribe yang banyak supaya kita punya studio yang sakral gitu loh. Ini mau dibongkar, bentar lagi kita pindah studio, doain teman-teman kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Amin. Oke, begitu dulu satu pesan dari aku sih yang melanjutkan apa yang Mas Edi bilang tadi, bahwa karya yang baik adalah karya yang direalisasikan. Betul. Sama satu lagi, aku juga nggak bosan-bosannya ya, walaupun ya udahlah. Jangan lupa buat teman-teman yang ada di area Banyumas buat daftar ke pemilihan Kakang Begayu Banyumas 2025. Karena di situ teman-teman bisa menjadi salah satu sarana atau batu loncatan buat mencapai cita-cita atau tujuan teman-teman. Ya, tujuannya apa? Tujuannya jadi artis. Nah, boleh. Artis Banyumas. Boleh, lewat sini boleh. Boleh. Oke, see you next time. Nggak marah. Jangan marah. Tumben lancar. Tumben closingnya lancar.